Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia Putri dari kelas 1B, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Stikes Dharma Lambau. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari penyimpanan yang terdapat dalam komputer atau laptop, yaitu memori, hard disk, SSD, dan USB. Memori merupakan salah satu alat yang sangat penting pada komputer. Memori atau yang kerap disebut sebagai memori internal adalah media penyimpanan data atau informasi sementara pada komputer. Performa dari sebuah unit komputer salah satunya ditentukan oleh komponen ini. Untuk itu, semakin besar ruang penyimpanan dan kecepatan memori, semakin baik performa dari sebuah unit komputer. Selain itu, memori pada komputer juga memiliki sifat volatil atau non-volatil. Memori yang bersifat volatil akan kehilangan data atau informasi ketika komputer mati. Sedangkan memori komputer yang memiliki sifat non-volatil akan tetap menyimpan data meski komputer dalam keadaan mati. Lantas, bagaimana cara kerjanya? Saya akan menjelaskan cara kerja dari memori. Alamat dari setiap lokasi memori dipresentasikan dalam sistem bilangan heksadesimal atau basis 16. CPU melacak lokasi tersebut dan melakukan tugas membaca dan menulis data dari mereka. Transistor dan kapasitor diatur dalam chip memori dalam bentuk baris dan kolom. Jenis yang paling umum dari memori komputer adalah RAM atau Random Access Memory yang memungkinkan pengambilan dan penyimpanan data lebih cepat. Karena kecepatan RAM memberikan solusi yang optimal untuk menyimpan data sementara. Namun perlu aliran listrik yang konsisten untuk menyimpan data yang tersimpan pada chip segera hilang setelah komputer dimatikan. Ketika komputer dihidupkan, beban BIOS atau Basic Input Output System dari ROM atau Read Only Memory dan controller memori memeriksa semua alamat memori untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan di dalamnya. BIOS menyediakan informasi dasar tentang urutan baut, perangkat penyimpanan, dan komponen lainnya. Selanjutnya, operasi sistem di-load dari hard drive ke sistem RAM yang memungkinkan CPU untuk memiliki akses langsung ke sistem operasi. Setiap aplikasi dibuka pada komputer dimuat ke dalam RAM. Kinerja komputer dengan membuat transfer data lebih cepat berkat fungsi memori komputer. Sebelum menjelaskan bagaimana cara USB flash drive bekerja untuk menyimpan data, ada baiknya kita mengenal apa sebenarnya flash drive itu sendiri. USB adalah alat penyimpanan data memori kilat tipe NAND yang memiliki alat penghubung USB yang terintegrasi. USB flash drive biasanya berukuran kecil, ringan, serta bisa dibaca dan ditulis dengan mudah. USB memiliki banyak kelebihan dibandingkan alat penyimpanan data lainnya, khususnya cakram floppy atau cakram padat. Alat ini lebih cepat, kecil, dengan kapasitas lebih besar, serta lebih dapat diandalkan karena tidak memiliki bagian yang bergerak daripada disket. Namun, USB flash drive juga memiliki umur penyimpanan data yang singkat. Biasanya ketahanan data pada USB flash drive rata-rata 5 tahun. Ini disebabkan oleh memori kilat yang digunakan tidak bertahan lama. Bandingkan dengan cakram keras yang memiliki ketahanan data hingga 12 tahun, CD atau DVD berkualitas dan bermerek terkenal. Cara kerja USB yaitu colokan USB mempunyai 4 pin, 2 pin untuk power dan 2 pin sisanya untuk jalur data. Pin pertama sebagai penyuplai power dengan tegangan plus 5 volt DC, sedangkan untuk ground-nya ada di pin 4, sehingga kombinasi dari kedua pin ini bisa kita manfaatkan untuk tenaga atau power, misalkan untuk memutar kipas pada cooling fan, untuk charger ponsel, dan lain-lain. Sedangkan untuk pin 2 dan 3 adalah untuk mengirim dan menerima data. Misalnya ketika kita mengcopy file dari laptop ke flash disk, maka datanya akan lewat di pin 2 dan 3. SSD adalah singkatan dari Solid State Drive yang merupakan salah satu jenis media penyimpanan data elektronik. Secara singkat, pengertian SSD adalah perangkat keras penyimpanan data yang menggunakan non-volatil memori sebagai media penyimpanannya dan tidak menggunakan piringan magnet sebagai hard disk konvensional. Berbeda dengan volatil memori pada RAM, data yang tersimpan pada SSD tidak akan hilang meskipun tidak menggunakan daya listrik. Cara kerja SSD adalah membaca dan menulis data ke chip memori flash yang saling berhubungan. Chip memori flash ini biasanya terbuat dari silikon. Pembuat SSD akan menumpuk chip dalam kotak untuk menghasilkan kepadatan yang berbeda. Chip yang dimaksud dalam SSD tersebut menggunakan floating gate transistors untuk menahan muatan listrik.
Berikutnya, SSD akan digunakan untuk menyimpan data meskipun tidak terhubung ke sumber tenaga. Sebagai tambahan, floating gate transistor biasanya berisi 1 bit data, kemudian ditunjuk sebagai 1 untuk sel yang bermuatan atau 0 jika tidak ada daya listrik. Nah, kira-kira seperti itulah cara kerja SSD secara singkat. Hard disk adalah komponen terpenting yang terdapat dalam perangkat komputer. Nama lain dari hard disk drive ialah recording media dengan kegunaan untuk penyimpanan data atau informasi. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari hard disk. Dengan menyatukan nilai-nilai yang ada pada sebuah komponen platter, di dalam komponen tersebut terdapat material magnetik yang terbagi menjadi miliaran area yang sangat kecil. Di setiap area tersebut bisa memberikan gaya magnet untuk menyimpan satu data, dan yang tidak memberikan gaya magnet berarti menyimpan 0 data. Dengan bersatunya nilai-nilai tadi, maka akan menghasilkan sebuah data atau informasi. Gaya magnet yang digunakan berfungsi supaya data dapat tetap tersimpan meskipun perangkat telah dimatikan.